Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, materi ini adalah pembahasan terakhir dari bab 1, yaitu harmonisasi hak dan juga kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, untuk belajar materi kali ini, silakan kalian mempersiapkan buku catatan kalian dan juga alat tulis kalian untuk menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai selesai. Terima kasih. Dalam pembahasan subbab yang keempat tentang upaya penegakan hak asasi manusia, di sini ada dua pokok yang akan menjadi bahan pembahasan. Yang pertama adalah upaya pemerintah dalam penanganan hak asasi manusia. Dan yang kedua adalah upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita akan bahas dulu yang pertama adalah upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Nah, semua negara di dunia ini sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Nah, di sini termasuk ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa itu mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa dan negara tersebut. Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia ini telah melakukan langkah-langkah strategis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau sering disebut dengan Komnas HAM. Nah, Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres atau Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Nah, Komnas HAM ini merupakan suatu lembaga negara mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Berikut ini adalah wewenang dari Komnas HAM. Yang pertama adalah melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, jadi setiap warga negara yang bermasalah merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Nah, pengaduan ini harus disertai dengan alasan baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar. Selain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Indonesia juga terdapat komisi nasional lainnya yang berkaitan dengan HAM, yaitu contohnya Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau disebut dengan KPAI. Kemudian ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau disebut dengan Komnas Perempuan,
dan ada Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, serta ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional atau disebut dengan KKRN. Yang kedua adalah pembentukan instrumen hak asasi manusia. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Jadi, instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Yang ketiga adalah Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sebagai pengadilan khusus, Pengadilan HAM berada di bawah lingkup peradilan umum dan berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota. Pengadilan HAM dibentuk khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, Pengadilan HAM juga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Dan proses penanganan pelanggaran HAM melalui Pengadilan HAM dapat dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama adalah penangkapan, yang kedua adalah penahanan, ketiga penyelidikan, keempat penyidikan, kelima penuntutan, dan yang keenam adalah pemeriksaan. Kita akan bahas dulu penangkapan. Nah, penangkapan ini dilakukan oleh Jaksa Agung untuk kepentingan penyidikan dengan memperlihatkan surat tugas. Jika pelaku tertangkap tangan, tidak diperlukan surat tugas, tetapi dia menyerahkan barang bukti. Yang kedua adalah penahanan. Penahanan dapat dilakukan oleh Jaksa Agung untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM, dan banding di tingkat pengadilan tinggi, serta kasasi di Mahkamah Agung. Yang ketiga adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam upaya penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan juga unsur masyarakat. Yang keempat adalah penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung. Nah, dalam hal ini, upaya penyidikan Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc, dan jika dalam penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, Jaksa Agung dapat mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Yang kelima adalah penuntutan. Penuntutan ini dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam hal ini, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc. Dan yang keenam adalah pemeriksaan di sidang pengadilan. Ini dilakukan oleh 5 orang hakim yang terdiri atas 2 orang hakim HAM dan 3 orang hakim ad hoc. Nah, pemeriksaan ini di tingkat pertama dilakukan paling lama 180 hari. Untuk tingkat banding dan kasasi dilakukan paling lama 90 hari. Jadi untuk kalian yang belum mengetahui apa itu ad hoc, nah ad hoc itu adalah panitia atau organisasi yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus. Nah, di sini adalah yang dimaksud adalah Pengadilan HAM. Pengadilan HAM itu adalah pengadilan khusus. Nah, jadi dalam Pengadilan HAM dibentuk juga pengadilan ad hoc. Nah, pengadilan ad hoc adalah suatu pengadilan yang bersifat tidak permanen dan pembentukannya sejak semula itu dimaksudkan hanya sementara waktu untuk menangani suatu peristiwa tertentu. Pembahasan kedua adalah upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di sini ada 2 upaya. Yang pertama adalah upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua adalah membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama. Nah, di sini upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan tindakan atau pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Contohnya yang pertama adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik
untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga adalah meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang keempat adalah meningkatkan, menyebarluaskan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Upaya kedua adalah membangun harmonisasi hak dan juga kewajiban asasi manusia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus turut serta berperan aktif dalam upaya penegakan hak asasi manusia sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan. Peran aktif tersebut contohnya dalam kehidupan bermasyarakat, penegakan hak asasi di masyarakat antara lain misalnya mengembangkan sikap tenggang rasa, kemudian mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan juga melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penegakan hak asasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain adalah bersedia menjadi saksi apabila mengetahui peristiwa pelanggaran HAM, kemudian menaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan sebagainya. Yang ketiga dalam kehidupan berkeluarga, adapun penegakan hak asasi dalam kehidupan keluarga antara lain menghormati orang tua dan anggota keluarga lainnya, kemudian mematuhi nasihat dan juga perintah orang tua. Yang keempat adalah dalam kehidupan di sekolah. Contohnya adalah menaati tata tertib sekolah dengan baik, kemudian menghormati bapak ibu guru dan warga sekolah lainnya, kemudian tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan dan juga membantu teman yang membutuhkan bantuan dan juga sebagainya. Dan akhirnya selesai juga pembahasan kita tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Ini adalah video terakhir di bab 1. Nah, semoga apa yang kalian pelajari di bab 1 ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya yaitu di bab kedua. Dan tetap semangat belajar dan terima kasih banyak.